Badan Narkotika Nasional, maksud kami Badan Nasional Narkotika Medan Sumatera Utara berhasil membongkar sindikat ganja antar provinsi. Selain ganja menahan 5 tersangka, petugas juga menyita ratusan kilogram ganja sebagai barang bukti. Ratusan bungkus ganja kering berhasil diamankan petugas Badan Nasional Narkotika Provinsi Medan Sumatera Utara. Sebanyak 141 kg daun ganja kering disembunyikan sindikat peredaran narkoba antar provinsi ini di dalam tanah. Pengungkapan daun ganja dilakukan di 2 lokasi berbeda. Awalnya petugas menangkap tersangka berinisial AM saat mengantarkan pesanan 5 kg ganja di kawasan Percut Seituan. Setelah diinterogasi, tersangka mengaku menyimpan ganja di gudang kapur, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Dari hasil pengembangan, saat ini petugas berhasil menangkap 5 orang tersangka. Daun ganja kering diselundupkan dari Aceh dan langsung disembunyikan di dalam tanah untuk menghilangkan kecurigaan warga dan aparat keamanan. Hingga kini petugas BNN terus melakukan pengembangan untuk menangkap pemasok narkoba lebih besar. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan ratusan kilogram ganja oleh Badan Narkotika Nasional Medan Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan Arman Depari, Deputi Pemberantasan Narkotika BNN. Selamat siang, Pak Arman. Ya, selamat siang. Selamat hari Minggu, Wilson. Selamat hari Minggu, Pak Arman. Ini penangkapan ganja ini awalnya dari mana informasinya, Pak? Ya, itu informasi yang kita terima dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dari Aceh yang dibawa ke Medan, dan menurut informasi di Medan akan disimpan sementara, dan dari tempat penyimpanan nanti direncanakan untuk dikirim ke daerah-daerah lain, terutama untuk konsumsi wilayah Medan dan Sumatera Utara pada umumnya. Baik, Pak Arman, ladang ganja yang ditemukan ini berarti apakah sudah ditemukan pemiliknya siapa? Pak Arman? Iya. Iya. Apakah sudah ditemukan siapa pemilik ladang ganja ini? Pemiliknya itu berarti Aceh, sedangkan yang kita tangkap sekarang adalah pemilik dan pemesan ganja kering yang sudah siap diedarkan. Itu berupa 141 bungkus. Kemudian yang kita tangkap ada 5 orang, pemilik, pengendali, dan kurirnya. Nah, inilah yang sekarang sedang kita kembangkan, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Apakah sudah diketahui siapa yang memesan dan bagaimana nanti perlakuan hukum terhadap pemesan ganja ini, Pak? Ya, kita sudah melakukan investigasi dari beberapa waktu yang lalu, sehingga secara keseluruhan yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini sudah kita lakukan penyidikan, dan sudah kita tetapkan 5 orang tersangka. 2 diantaranya adalah suami istri yang kemarin kebetulan tidak bisa kita perlihatkan kepada masyarakat karena setelah kita lakukan pemeriksaan COVID ternyata ada indikasi positif. Oleh karena itu dia tetap kita isolasi, namun penyidikannya tetap berjalan. Baik, Pak Arman, sejauh ini sudah berapa lama modus ini dilakukan, yaitu dengan bertransaksi, dengan digali dulu ke dalam tanah, kemudian digali kembali nanti oleh pembelinya. Sudah berapa lama berjalan modus seperti ini, Pak? Kalau di Medan, ini yang pertama sekali kita temukan. Dulu di Aceh pernah sekali, tetapi untuk modus semacam ini memang jarang terjadi. Pada waktu yang lalu ada yang dikubur atau ditanam di halaman rumah. Tapi kalau yang sekarang ini sengaja ditanam atau disembunyikan agak jauh dari pemukiman penduduk. Bahkan kalau kita lihat itu cukup terpencil, jauh dari keramaian. Dan tempat itu juga merupakan tempat yang kelihatannya spesifik. Artinya
di sana ada tanah yang mengandung kapur, sehingga setelah kita lakukan tanya jawab atau interview kepada yang bersangkutan, itu juga ada maksudnya supaya bau dari ganja tidak akan tercium keluar apabila ditanam bersama-sama dengan kandungan tanah yang mengandung kapur begitu. Baik, berarti artinya memang modus ini menjadi hal baru karena memang baunya hilang di dalam kapur. Jika tidak diketahui oleh anjing pelacak, bagaimana kepolisian akhirnya menemukan titik lokasi persis penimbunan atau penguburan dari ganja ini, Pak Arman? Ya, jadi dari awal kita memang sudah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap 1 orang tersangka. Kemudian dari hasil interogasi kita dan pemeriksaan kita kepada yang bersangkutan memberikan informasi yang kita gunakan untuk mengembangkan kasus tersebut. Nah, kemudian memang itu tidak cukup 1-2 hari, ada beberapa hari kita perlukan waktu untuk dapat menemukan lokasi yang sebenarnya. Nah, setelah kita yakin bahwa di daerah Macan Kumbang yang ada 1 gudang yang biasanya gudang itu digunakan untuk penyimpanan kapur. Nah, kita yakini di sana disimpan atau ditanam. Kemudian kita tetap menggunakan kinain kita atau anjing pelacak untuk membantu. Nah, pada akhirnya dengan petunjuk dari yang bersangkutan, informasi yang diberikan dan pemeriksaan yang cukup teliti oleh personil di lapangan. Kemudian baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arman Depari, Deputi Pemberantasan BNN telah bergabung bersama kami di News Siang.